Di tengah hiruk-pikuk kota yang gemerlap, di balik gudang-gedang pencakar langit yang menjulang, ada sebuah kisah yang tersembunyi. Kisah ini bukan tentang kemewahan, tapi tentang harga yang harus dibayar untuknya. Ini adalah cerita tentang seorang ayah dan anak, sebuah ikatan yang seharusnya abadi, namun terkikis oleh waktu dan ambisi. Namun, beberapa ratus kilometer dari sana, di sebuah desa terpencil yang seolah dilupakan zaman, hiduplah seorang pria tua. Namanya Pak Surya, ayah dari Bima. Dunianya adalah kebalikan dari gemerlap kehidupan sang anak. Ia tinggal di sebuah gubuk reyot, dindingnya terbuat dari papan kayu lapuk yang berderit setiap kali angin bertiup. Atapnya bocor di banyak tempat, memaksa Pak Surya meletakkan ember-ember tua untuk menampung air hujan. Setiap hari, ia makan seadanya, seringkali hanya dengan nasi dan sedikit garam. Tangannya yang keriput dan penuh kapalan adalah saksi bisu dari kerja keras seumur hidup. Kerja keras yang ironisnya telah mengantarkan anaknya ke puncak dunia. Di sebuah geria tawang mewah dengan pemandangan kota yang tak ada habisnya, hiduplah seorang pria bernama Bima. Ia memiliki segalanya. Mobil sport berjejer di garasi, lemari penuh dengan setelan mahal, dan rekening bank yang angkanya terus bertambah. Setiap pagi, ia menyesap kopi termahal sambil memandang dunia dari atas, merasa seperti raja di singgasananya. Baginya, kesuksesan adalah satu-satunya dewa yang ia sembah. Ia adalah bukti nyata bahwa kerja keras dan sedikit keberuntungan bisa mengubah nasib seseorang. Sudah bertahan-tahan, Bima tidak pulang. Telepon dari ayahnya seringkali ia abaikan. "Aku sibuk, Pak," jawabnya singkat. Jika sesekali mengangkat panggilan itu, baginya desa dan gubuk tua itu adalah masa lalu yang memalukan, sesuatu yang harus ia kubur dalam-dalam agar tidak menodai citra barunya sebagai pengusaha sukses. Teman-teman Bima tidak ada yang tahu tentang ayahnya. Ia membangun tembok kebohongan yang tinggi di sekelilingnya, menciptakan narasi bahwa ia adalah seorang yatim piatu yang berjuang seorang diri. Sementara itu, di desa, Pak Surya tidak pernah menyimpan dendam. Setiap senja, ia akan duduk di beranda gubuknya, memandangi jalan setapak yang kosong, berharap keajaiban akan membawa pulang anak satu-satunya. Ia sering bercerita kepada tetangganya dengan bangga, "Anakku orang hebat di kota. Dia sangat sibuk membangun masa depannya." Di dalam hatinya, hanya ada rindu yang tak terhingga. Ia merindukan tawa Bima saat kecil, merindukan tangan mungil yang dulu selalu menggenggam erat jemarinya. Baginya, Bima tetaplah anak kecilnya, bukan konglomerat yang wajahnya sesekali muncul di majalah bisnis. Suatu malam, saat Bima sedang mengadakan pesta besar di geria tawangnya, sesuatu mulai terasa aneh. Di tengah dentuman musik dan tawa riang teman-temannya, ia merasa kosong. Ia menatap pantulan dirinya di jendela kaca yang besar. Di sana, ia tidak melihat seorang pria sukses, melainkan seorang anak yang kehilangan arah. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di benaknya. Bayangan masa kecilnya. Ia teringat saat ia demam tinggi, dan ayahnya menggendongnya sepanjang malam. Berjalan kaki, berkilometer, menembus hujan deras, untuk membawanya ke satu-satunya dokter di desa seberang. Ia teringat bagaimana ayahnya rela tidak makan selama 2 hari agar bisa membelikannya sepasang sepatu baru untuk sekolah. Sepatu yang menjadi kebanggaan pertamanya. Ayahnya menjual satu-satunya sawah warisan keluarga hanya agar Bima bisa melanjutkan sekolah ke kota. "Belajarlah yang rajin, nak. Jadilah orang besar. Jangan seperti Bapak," bisik ayahnya saat itu. Dengan mata yang berkaca-kaca, kenangan itu menghantam Bima seperti badai. Suara tawa di sekelilingnya
mendadak menjadi bising yang menyakitkan. Kemewahan yang ia banggakan tiba-tiba terasa hampa dan palsu. Ia menyadari semua yang ia miliki hari ini, setiap batu bata dari kerajaannya, dibangun di atas fondasi pengorbanan seorang ayah yang kini ia telantarkan. Rasa bersalah mulai menggerogoti jiwanya. Lebih tajam dari pisau manapun, ego yang selama ini menjadi perisainya mulai retak. Untuk apa semua kekayaan ini, jika ia harus kehilangan satu-satunya orang yang mencintainya tanpa syarat? Tanpa berpikir panjang, Bima meninggalkan pestanya. Ia masuk ke dalam mobil sportnya, bukan untuk pamer, tapi untuk melaju secepat mungkin menuju jalan pulang yang telah lama ia lupakan. Sepanjang perjalanan, air matanya mengalir deras. Ia memaki kebodohannya, kesombongannya. Ia berdoa dalam hati, berharap belum terlambat. Ia ingin memeluk ayahnya, mencuci kaki tuanya, dan memohon ampunan. Setelah berjam-jam perjalanan, sampailah Bima di desanya saat fajar menyingsing. Suasananya begitu tenang, kontras dengan kekacauan di hatinya. Ia berlari menuju gubuk tua itu. Tapi ada yang aneh. Beberapa orang tetangga berkumpul di depan rumah dengan wajah sedih. Hati Bima mencelos. Ia mendorong pintu yang tak terkunci. Di dalam, di atas sebuah dipan bambu sederhana, terbaring tubuh ayahnya yang kaku, ditutupi selembar kain batik usang. Pak Surya telah pergi. Ia meninggal dunia semalam. Dalam kesendirian, sambil memeluk sebuah foto usang, foto Bima saat masih kecil, tersenyum riang di pangkuannya. Bima jatuh berlutut. Tangisnya pecah, bukan lagi tangis penyesalan, tapi tangis kehancuran. Ia meraung, memanggil nama ayahnya berulang kali, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Tapi kenyataan begitu kejam. Ia telah kembali. Namun terlambat. Semua kekayaannya di dunia tidak akan pernah bisa membeli satu detik pun waktu untuk mengatakan, "Maafkan aku, Pak, aku menyayangimu." Di samping jenazah ayahnya, Bima menemukan sebuah surat yang ditulis dengan tulisan tangan yang gemetar. Isinya singkat, "Nak, Bapak bangga padamu. Jangan lupa makan yang teratur. Bapak selalu menunggumu pulang." Kisah Bima adalah pengingat pahit bagi kita semua, bahwa dalam perlombaan mengejar dunia, seringkali kita lupa pada garis start kita, pada orang-orang yang mendorong kita dari belakang dengan segenap cinta dan pengorbanan mereka. Harta bisa dicari, kesuksesan bisa diraih, tapi waktu bersama orang yang kita cintai tidak akan pernah bisa kembali. Jangan biarkan penyesalan menjadi tamu terakhir dalam hidupmu. Hargai mereka selagi ada, sebelum semuanya hanya menjadi kenangan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini jika menurutmu bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.